Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat pemirsa pendukung saya dimanapun berada. Anda masih bersama saya Mariam Telur Alternatif. Saat ini saya dikunjungi oleh pasien lama pernah berobat ke saya beberapa bulan yang lalu, yaitu Tiur Mayani binti Maredan. Cuma saat ini penyakitnya berbeda. Yang kemarin otot saraf kejepit, ini menghadap ke saya, ngobrol sama saya bahwa beliau mempunyai tensi tinggi ternyata. Jadi Mbak Tiur, sebelum saya menantari Mbak Tiur bilang kalau tensi tinggi, selama ini diperiksa berapa tensinya? Ya kalau normal 120, 130. Kemarin kan paling sakit, badan sakit semua, di tensi 150, pernya 108. Oh itu, pernya di 108. Ya, karena tinggi, detak jantungnya juga tinggi. Gitu. Jadi yang dikeluhkan sekarang apa? Iya, sering sakit kepala, di sini nyeri, Ditekuk, di juga sakit. Pemirsa, kembali sejarah riwayat penyakit terutama tensi tinggi. Pengalaman saya melantari orang sakit dari tahun 2005 tuh Mbak Tiur. Tensi tinggi ini biasanya diderita oleh orang-orang yang banyak pemikiran kemudian berlebihan. Ya. Nah sekarang kalau boleh saya tanya dengan Mbak Tiur, saat-saat Mbak menderita sakit, tensi naik, kemudian dadak rasa nggak nyaman, kemudian kepala nyeri berat, ada nggak tekanan yang membuat Mbak berpikir kenceng kemudian Mbak merasa berat? Ya ada. Mbak nggak, saya nggak perlu Mbak ceritakan, tapi saya cuma tanya, ada tidak? Ada. Pemirsa, inilah penyakit orang-orang penderita tensi tinggi. Jadi kembali, awal dari semua penyakit, awal dari pemikiran yang berat, tekanan demi tekanan yang selalu dipikir, kemudian belum mampu melepas. Di saat pemikiran kenceng, Mbak lelah, kurang istirahat, kemudian makan tidak teratur seperti biasanya, itu yang menyebabkan cepat sekali Mbak tensi tinggi naik. Jadi pemirsa, sebelum saya nangani Mbak Tiur, saya cuma berpesan, tolong kesampingkan suatu masalah, jangan dipikir terlalu, kembalikan lagi, berserah lagi ke yang kuasa. Kita belajar untuk menghandle atau menyelesaikan masalah dengan pelan-pelan. Kembali sadar dan sabar. Oke pemirsa, saya akan bantu Mbak Tiur untuk bismillah, untuk meredakan atau menormalkan otot saraf, terutama kalau penderita seperti ini di saraf kepala. Boleh minta tolong lepas jilbabnya dulu karena saya mau totok saraf kepalanya. Iya. Jangan lupa berdoa Mbak Tiur. Mbak agak ngadep ke sana. Ya, berdoa dulu. Bismillah. Maaf, saya pegang kepalanya. Kembali pemirsa, saya akan langsung lantari beliau. Mbak agak mendekat Mbak ke kamera. Sini, Mbak agak ke sini. Biar top. Turun aja nggak apa-apa. Nah, pemirsa, siapa bermanfaat, ini saya kasih contoh juga untuk pengambilan saraf orang-orang tensi tinggi. Apabila kepala terasa berat, kemudian kayak ada sesuatu yang gantung atau nyumpet di daerah-daerah pengingat di sini, diredakan pelan-pelan saja dengan seperti ini. Jari jempol kita masukkan ke sini, kita lepas, kemudian ditotok saraf kol di sini. Di sini di otot-otot saraf ini, orang tensi tinggi di sini paling berat. Inilah biasanya orang kalau sudah drop di daerah sini, dia bisa hilang ingatan. Jadi tolong jaga kesehatannya, pemikirannya untuk yang menderita tensi tinggi agar tidak drop. Nah, di sini
Di sini kerasa berat dan sakit. Sakit, Pak? Iya. Ini kita totok pelan-pelan saja. Nih. Di sini ditotok pelan-pelan seperti ini pemirsa. Di sini pemirsa, ini mengeras. Orang tensi tinggi di daerah-daerah ini mengeras. Diambil pakai jempol boleh atau pakai jari seperti ini juga nggak apa-apa. Yang penting ini diluruskan pelan-pelan, diredakan supaya tidak menegang. Ini biasanya kalau udah sering sekali pemikirannya terlalu kenceng, ini penyebabnya drop, Mbak. Ya, sakit? Iya. Sini pemirsa, orang-orang tensi tinggi utamakan yang belum serius, artinya masih gejala seperti ini, masih gejala ya Mbak, ini diluruskan, diredakan seperti ini pemirsa. Ini pakai hand body aja seperti ini. Pengambilannya mirip dengan orang kecanduan obat warung, jadi disarap kepala seperti ini pemirsa, sampai ke tengkuk ini, di bawah telinga ini, di sini, ini seperti ini udah lihat agak ada penyumbatan, kerasa Mbak? Iya. Ada jendol, karena untuk mikir kenceng ini, di sini. Maka ini Mbak kerasa sakit dan berat. Ini kadang biasanya sampai ke saraf mata, tanya berat, seperti ini pemirsa. Setelah itu kita redakan juga sampai ke sini. Ini apa namanya? Pundak. Pundak. Nah, ke pundak sini kita pakai jempol ini aja, dua begini, seperti ini pemirsa. Ambilnya seperti ini, seperti ini pemirsa. Maaf nih karena perempuan, nggak saya buka bajunya, seperti ini. Nanti kalau ada pasien yang laki-laki, saya akan buka untuk istilahnya contoh supaya pemirsa seandainya mau urut sendiri bisa dicontoh seperti ini, diredakan. Ini sakit juga ini. Nih, udah mulai menegang, otot sarafnya udah mulai kaku. Ini kaku semua ini, Mbak Tiur. Seperti ini pemirsa. Pengambilannya untuk orang tensi tinggi. Seperti ini di pundak. Rasa Mbak Tiur. Iya. Nah ini pemirsa, di daerah pundak ini kita juga bisa kayak dicubit, agak ditarik ke atas begini, seperti ini pemirsa. Ini tangan kita masuk agak ke dalam karena ini ada sela di sini, seperti ini. Jadi penyumbatan yang di dalam sana biar ke ambil, dilonggarkan, diluruskan, yang menegang dilenturkan, dinormalkan, seperti ini pemirsa, di daerah pundak ini, seperti ini pemirsa. Urutnya seperti ini, pelan-pelan saja, totok sampai mentok ke bawah, seperti ini pemirsa. Ini sampai ke saraf kepala rasanya. Di sini ada sela, di pundak ini ada sela lubang sedikit, totok pelan-pelan seperti ini. Apa? Ya, gini ya, agak maaf, agak gini dikit. Pemirsa, di sini untuk orang tensi tinggi sampai ke sampai ke pelipis, apa ini namanya? Mata. Ya, sampai ke mata. Kemudian di sini nih ada ini. Di sini ini berat biasanya. Iya. Berat, Mbak. Iya. Nah, kita cara ngambilnya seperti ini pemirsa.
kasih hand body aja sedikit, kemudian kita arahkan satu arah begini ke bawah. Ini pemirsa, ini saraf matanya, ke fungsi matanya biar ringan, melihat tidak berat. Nah, di sini ada penyumbatan, harus diredakan lagi seperti ini pemirsa. Daerah-daerah ini bahkan sampai ke daerah kuping, di sini telinga, di sini. Ini biasanya kalau yang udah serius tensi tingginya di sini, ini ngancing, kadang orang nggak bisa ngomong, dibukanya susah. Ini ngancing, udah ngilu-ngilu. Nah itu pemirsa, awalnya orang tensi tinggi pasti ada tanda berat, kemudian di sini ngilu. Ini tandanya saraf sini sudah ketarik kalau ngilu. Makanya kalau diurut ini diredakan seperti ini, tujuannya ini biar nggak ngumpal. Ini pemirsa, ini sampai ke dekat bibir samping di sini seperti ini, seperti ini kan. Ini udah ada mulai pembengkakan di sini, Mbak. Kerasa, Mbak? Ada benjolan ini. Iya. Nah, ini katanya udah menggumpal, ada penggumpalan, ada penyumbatan. Ya, ini kerasa di tangan. Sakit, Mbak? Tolong tahan ya. Seperti ini pemirsa. Ini tanda-tanda awal daripada tensi tinggi, penyumbatan otot saraf yang menyerang saraf kepala, Mbak. Pemirsa, seperti ini. Kalau yang istilahnya pernah mengalami, secepatnya diatasi agar tidak merembet kemana-mana. Nah, ini biasanya lari juga ke sini sarafnya. Makanya kadang seorang tensi tinggi itu mau ngomongnya susah. Kadang suruh melet, julurkan lidah itu tumpul ataupun nggak lancip karena di sini ini juga ada penyumbatan di sini. Nih, ini udah kerasa, Mbak? Sakit? Ini mulai ada penyumbatan. Otot sarafnya kaku, kemudian kayak ada penggumpalan seperti itu. Sini pemirsa, di sini. Nah, ini yang biasanya bisa menyebabkan lidahnya Mbak ketarik karena otot sarafnya ini gumpal. Nah, terus kalau udah stroke nggak bisa ngomong. Sering itu saya temukan pasien seperti itu. Kembali, maaf Mbak, seperti ini pemirsa, di daerah ini juga ada di sini, Mbak. Iya, ini di daerah ini juga. Ini biasanya kalau sudah serius, ini masih awal ya, masih tanda-tanda ini ada pembengkakan. Tapi ini Mbak Tiur alhamdulillah belum sampai ke sini, masih di samping penyerangannya. Nah, rasa Mbak ini ada bengkak, rasa? Iya. Apa ini? Iya, kayak ada yang jendol. Ya, ada yang jendol. Nah, seperti ini pemirsa. Jadi tujuannya ditotok, diurut seperti ini biar otot saraf yang jendol ini lepas, kemudian kembali pulih. Seperti ini pemirsa. Maaf, saya ambil dari sini biar nggak tertutup. Ya, ini pemirsa, dari sini seperti ini. Seperti ini pemirsa. Jadi biar otot saraf ini tidak menegang, kemudian otot saraf ini tidak menarik dan menggumpal, yang akhirnya orang itu biar normal bicara. Karena kalau ini narik kemudian menggumpal, lama-lama otot saraf lidahnya bisa tarik ke sini, makanya kadang nggak bisa ngomong. Sakit, Mbak? Rasa sekali. Udah mulai ada penyumbatan di daerah itu.
Kerasa di sini sakit. Terasa ya. Itu saya potong sedikit ke saraf yang untuk nelen, makanya Mbak batuk karena ada saraf yang membesar. Sambil dikit, nah itu saluran. Pemirsa, pengambilan otot saraf kanan dan kiri sama, cuma beda tempat saja. Jadi tetap di daerah kuping ini seperti ini pemirsa, pelan-pelan diurut seperti ini. Nah seperti ini pemirsa. Ini juga udah mulai ada pembengkakan di sini, penggumpalan. Terasa Mbak? Nah ini yang membuat Mbak untuk berpikir nggak kuat. Kalau diterus-terusin Mbak ambruk, sakit kepala nih. Nah, seperti ini pemirsa. Ini biasanya kalau di medis, di terapi ya Mbak. Bedanya ini terapi urut aja, sebenarnya sama aja. Terapi urut dengan terapi medis. Tergantung istilahnya keyakinan Mbak mau berobat dilantari dengan apa. Yang penting bismillah, yang kuasa juga yang menyembuhkan, yang memberi, yang ridho ya Mbak. Iya. Di sini pemirsa ini udah mulai ada pembengkakan di sini. Kerasa sekali di tangan. Sakit Mbak? Sakit. Luar biasa ya. Ini maaf, biar sekali pengambilan kalau bisa sembuh, ini agak tak totok sampai dalam ya. Masih kuat kan? Iya. 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 Ini seperti ini pemirsa, luar biasa ini penyumbatan di daerah ini punya Mbak Tiur. Kembali untuk saraf telinga di bagian ini supaya pengingatnya juga normal. Ini mempengaruhi pengingat, daya ingat seperti ini. Biasanya kalau enggak cepet-cepet diurut seperti ini atau diikhtiari, ini lama-lama daya ingatnya melemah, gampang lupa Mbak. Gampang lupa? Iya. Tapi Mbak sudah lupa belum? Ya kadang-kadang lemot gitu, mikir Oh, gitu. Mikir. Tapi masih batas lemot kan, belum hilang istilahnya mau ngomong gelas itu masih ingat lah itu gelas itu, cuma agak lambat gitu. Seperti ini pemirsa, karena orang tensi tinggi ini maaf agak luar biasa ya, artinya bahaya. Karena kalau saraf daya ingatnya hilang, orang nggak bisa ingat siapa, anak, cucu, tetangga, makan, kadang lupa Pak. Seperti ini pemirsa, ditotok, kemudian masukkan ke bawah telinga ini. Di tempat batir ini banyak sekali penyumbatan di sini, luar biasa. Masih kuat nih Mbak ya, saya tekan, saya totok biar lepas. Berdoa kalau bisa sekali ini saja Mbak udah normal. Luar biasa ini di sini. Siap kembali pemirsa ke pundak seperti ini kan, maaf miring ke sana Pak. Nah ini seperti ini pemirsa. Nih di sini ada lubang kecil, nah, maksudnya ada agak datar dikit di daerah ini. Ini kita harus totok pelan-pelan seperti ini biar penyumbatan di daerah ini juga bisa luntur ya, penyumbatan otot sarafnya yang ada lemaknya itu luntur, otot sarafnya terpisah dari lemak tersebut, jadi bisa kembali pulih normal begitu harapannya. Daerah ini baru bisa. Di sini pemirsa banyak sekali penyumbatan penyumbat tiur. Butuh tenaga ekstra ini Pak.
dari ke belakang juga sampai saraf ini, maaf nanti ke sana ya. Ya pemirsa, ini juga untuk orang-orang tensi tinggi di daerah darah ini berat, ini dilenturkan, diredakan begini. Jadi kalau yang mau coba urut atau mencoba, misalnya ada keluarga suami atau istri, misalnya istrinya yang sakit, suaminya misalnya mau meredakan, cukup dengan hemodidi seperti ini pemirsa, diturunkan, dinaikkan, turunkan begini urutnya nih, boleh ke atas juga, boleh ke bawah, ini tidak mempengaruhi, tapi yang lebih enak, lebih nyaman ke bawah seperti ini pemirsa. Ini di sini pemirsa, di daerah tengkuk, tengkuk di sini apa ini? Nih di daerah ini punya Mbak Tiur ini ada kayak sejenis beras-beras itu ya, ototnya jadi kayak beras, ngeringkil gitu daerah-daerah ini pemirsa. Jadi kita urut cukup seperti ini untuk menormalkan agar yang kayak beras-beras kayak menir, kayak beras yang kecil itu luntur. Ini pemirsa. Kembali ke saraf belakang, seperti ini diredakan. Ini juga diredakan seperti ini. Gitu. Nah setelah seperti tadi pemirsa, kita ambil di bagian pelipis. Ini maaf, ini juga terus diambil seperti ini pemirsa, karena ini berat di mata, jadi saraf mata di pelipis ini kita seperti ini. Ini sama pengambilannya kayak orang kecanduan obat warung ya. Nah, ada pasien yang saya tayangkan pengambilan saraf untuk orang-orang kecanduan obat warung, ini mirip kayak orang stroke. Bedanya kalau orang stroke tidak kecanduan obat, itu aja, pengambilannya mirip, bahkan nyaris sama. Pemirsa, ambil saraf-saraf seperti ini, saraf matanya. Ini orang normal juga, untuk mata ini biar misalnya tidak cepat rabun atau penglihatannya berkurang, itu bisa diambil dari otot saraf sini. Mudah-mudahan berhasil. Saraf mata yang ini ada pelipis, kemudian kita masukkan tadi seperti ini. Jadi pemirsa, itu orang normal bagus, supaya matanya penglihatannya lebih normal walaupun usia udah tua. Insya Allah nggak pakai kacamata masih bisa baca Al-Quran. Ini pemirsa saraf matanya. Saraf mata, pengambilan saraf mata di pelipis. Apa ya? Nah, setelah seperti ini, kita ambil saraf kepala yang di bagian yang ada rambut, dengan cara kita cukup dengan seperti itu, terempat pemirsa, seperti ini pengambilannya. Kita tarik agak digaruk-garuk ini ke bawah, dari atas ke bawah, seperti ini sampai belakang, seperti ini pemirsa. Seperti kalau kita ada di salon,
beda-beda tipis. Itu kita ambil seperti ini. Sama Iya, oke. ini pemirsa, pakai jempol aja. Ini masih kategori gejala stroke ringan ya Mbak. Jadi nanti kalau ini pulih, nanti Mbak kalau ada gejala seperti itu, Mbak coba urus sendiri dengan cara saya ini. Insya Allah mudah-mudahan nggak sampai teman untuk menghindarinya ya Mbak. Ya. Udah saya coba toto, didoakan. Apa rasa setelah ditotok? Misalnya ya sakit tapi agak enakan, agak enteng. Masih clear? Iya. Nggak clear lagi? Tadi kan nyeri di sini. Nyeri di bagian kepala belakang? Iya. Yang mulai hilang? Apa sekarang yang dirasa? Yang masih dirasa apa? Masih kerasa bekas totonya sakit. Kalau bekas totokan saya sakit mungkin bereda sekitar 3-4 hari. Yang jelas penyakit yang Mbak rasakan yang dibawa dari rumah ke sini itu sudah insya Allah hilang. Tinggal nunggu bekas tangan saya ini, kalau hilang insya Allah hilang. Ini di sini kayak ada kelala-kelala uratnya jalan-jalan Ya. gitu. Pemirsa, kalau orang maaf, ini beliau ngalamin di daerah ini setelah ditotok kayak ada sesuatu yang jalan. Ini menandakan bahwa awal tadi sebelum saya totok otot saraf ini kesumpet, ada penyumbatan. Begitu ditotok dia mau berfungsi, tetapi karena belum normal jadi kayak jalan kayak kesetrum, kayak jejet gitu ya. Nah pemirsa, ini juga kalau misalnya Anda mengalami seperti itu, cukup dengan seperti ini tadi, dipulihkan lagi. Nanti dengan berjalannya waktu, yang kayak kesetrum, yang kayak kesemutan itu hilang. Ya, cuma seperti ini juga butuh proses Mbak. Mungkin hilang 2-3 hari seperti itu. Karena namanya datang dengan pergi itu cepat datangnya rasanya. Mbak rasain? Masih ada yang jalan nggak? Enggak. Nggak ada. Oke pemirsa, seperti ini penanganan untuk penderita stroke ringan. Saya doakan pemirsa dimanapun berada tetap sehat, dan jangan lupa tetap dukung saya Mariam Telur Alternatif, jaga kesehatan, tetap semangat, salam sehat. Begitu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.